beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Lihat, banyak banget jenis berasnya di sini. Lihat sampai bertumpuk-tumpuk, masih banyak. Kata siapa ya kan, di Malaysia kemarin katanya krisis beras, rakyat menjerit tak dapat beras. Ini loh, beras banyak banget, lihat loh, beraneka Jenis beras ya, lihat banyak sekali, bertumpuk-tumpuk. Yang mahal ada, yang premium ada. Mai cek, oi mai cek, mai kita ke negeri Kedah. Mai oi, Kami banyak beras. kawan naik gapai terbang, turun kepala batai, makan tok sah bimbang, kami banyak beras. Ikut lebur ayam terui ke kayu hitam, jaga cek oi jaga kereta meneru neram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata per Kata. Itulah yang ditampilkan oleh salah satu penjilat ringgit, yang katanya, di Malaysia stok beras berlimpah, dan berbagai macam jenis beras. Sepertinya mereka tak tahu permasalahan pemerintah negeri Malaides, yang saat ini sedang mengalami krisis beras. Ya, memang, stok beras di negeri Malaides saat ini masih ada, namun stok beras tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat negeri Malaides dalam jangka waktu panjang di tahun 2025 ini. Maka dari itu, pemerintah negeri Malaides mengantisipasinya, sebelum stok beras yang semakin hari semakin menipis itu habis. Untuk itu Menteri Pertanian Malaysia beserta rombongan datang ke Indonesia, untuk meminta bantuan beras, dengan dalih kerjasama pertukaran teknologi pertanian. Padahal misi utama mereka adalah, untuk mendapatkan beras yang ada di Indonesia, agar stok beras yang ada di negaranya tetap ada, untuk konsumsi masyarakat negeri Malaides. Pemikiran penjilat ringgit tentu tidaklah sampai ke sana, karena yang ada dalam pikirannya, hanyalah bagaimana caranya agar bisa terus eksis menjadi seorang penjilat di negeri Malaides. Agar masyarakat di negeri Malaides, terus dan terus semakin sombong dan angkuh, serta terus merendahkan negara Indonesia. Ketika Menteri Pertanian Indonesia menolak, Presiden Prabowo Subianto memberikan izin untuk ekspor ke beberapa negara, salah satunya ke negeri Malaides. Dan sindiran halus pun dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ditujukan untuk mereka yang suka menghina dan selalu sombong terhadap negara Indonesia, namun saat ini meminta-minta pertolongan pada Indonesia untuk dikirimkan beras ke negaranya. Presiden Prabowo pun juga memberikan sindiran halus kepada mereka yang selalu mengatakan Indonesia sebagai negara miskin. Namun Presiden Prabowo berkata, atas dasar kemanusiaan, negara Indonesia akan mengekspor beras dengan harga murah, tanpa harus mendapatkan keuntungan besar, atau tidak ingin memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan besar. Dan itu berarti, negara Indonesia adalah negara yang kaya dan baik hati. Tidak seperti negeri Malaides, yang mengaku negara kaya, namun sangat pelit, kikir, angkuh dan sombong. Yang tidak memiliki rasa empati dan kejam, serta tidak memiliki rasa kemanusiaan. Masyarakat negara tersebut juga suka menghina masyarakat Indonesia, yang selalu berkata, IQ masyarakat Indonesia adalah IQ 78, atau IQ rendah. Namun aneh bin ajaibnya, Menteri Negeri Malaides ingin kerjasama teknologi pertanian, agar hasil pertanian negeri Malaides seperti Indonesia. Dan berterima kasih karena Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali
saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab iaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa protokol sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari dan begitulah juga sebaliknya. Dan pihak kami khasnya MARDI iaitu satu badan penyelidikan Malaysia akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat bertukar-tukar terutama sekali manfaat bersama hal teknologi dan pemodenan. Saudara-saudara sekalian, dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain.